Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil bedah artikel yang telah kami cari dan kami pilih, yaitu Real World Quality of Service atau QoS, Performance in Radio over Fiber atau ROF, Networks Experimental Testbed. Oke. Di sini saya nggak sendirian, kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya, Vitalis Zaidaan, dengan NIM 24011826. Saya Anissa Nela Aurelia dengan nomor induk mahasiswa 2404800. Saya Fakira Zahra Dia Khairil dengan nama induk mahasiswa 2401327. Saya Nurfita Noprika Stinjak dengan NIM 2406214. Saya Aziz Nur Hidayat dengan NIM 2201292. Oke, mungkin ini ada beberapa alasan utama gitu ya, dan kenapa kita milih artikel ini untuk dibedah gitu. Dan yang pertama itu, artikel ini ngebahas implementasi teknologi radio over fiber atau ROF secara nyata gitu ya. Jadi si peneliti di artikel ini nggak cuma ngandelin lantasan teori atau sekedar simulasi software, tapi langsung ngebangun eksperimental testbed gitu ya. Karena pengujiannya tuh langsung di lapangan itu, dan data dan hasilnya tuh diperoleh menjadi jauh lebih baik. Dan untuk alasan yang kedua, fokus utama dari penelitian artikel ini sangat relevan dengan standar kebutuhan jaringan modern. Karena artikel ini menguji quality of service untuk layanan triple play yang lumayan mencakup transmisi data, suara, dan video secara bersamaan itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai identitas artikel yang akan kami kaji. Identitas artikel yang akan kami kaji berjudul Real World Quality of Service Performance in Radio over Fiber Networks Experimental Testbed. Dengan artikel ini ditulis oleh beberapa peneliti, yaitu R. Muhammad, S. M. Idrus, O. Abu Achwa, Z. Yusuf, S. Yakob, dan P. N. Ja'afar. Artikel ini dipublikasikan pada tahun 2025 dan diterbitkan dalam jurnal Optical Fiber Technology oleh LL Sevier melalui platform Science Direct. Artikel ini terdapat pada volume 93 dengan nomor artikel 104223. Untuk mengakses artikel secara langsung dapat melalui doi atau link yang telah dicantumkan pada slide. Oke, selanjutnya mungkin di sini kita akan membahas bidang kajian penelitian gitu. Jadi artinya artikel yang kita kaji ini masuk ke bidang jaringan akses radial optik. Ada 5 hal utama yang dikaji. Pertama itu ada teknologi radio over fiber atau biasa disebut ROF. Kedua, di sini ada passive optical network atau biasa disebut PON yang dikomunikasikan dengan WDM. Yang ketiga, di sini kita fokus penelitian ini adalah mengukur quality of service. Terus yang keempat, di sini tuh ada sistem ROF dan PON ini digabung dan diuji khusus untuk area rural. Yang kelima, karena tidak ada alat komersial yang bisa menggabungkan ROF dengan PON, tim penelitinya bikin sendiri perangkat kerasnya pakai FPGA. Selanjutnya ada latar belakang dari artikel ini. Jadi artikel ini dilatar belakangi oleh kebutuhan akan internet yang berkecepatan tinggi terus meningkat. Nah, terutama untuk mendukung berbagai layanan seperti streaming, VoIP, dan juga pembelajaran daring. Tapi pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan akses internet, khususnya di daerah rural. Selain itu, jaringan yang ada sering menghadapi kendala seperti keterbatasan bandwidth, latensi yang tinggi, serta kualitas layanan yang tidak stabil. Oleh karena itu, muncul solusi berupa teknologi radio over fiber atau ROF yang menggabungkan keunggulan serat optik dan juga komunikasi wireless. Dengan teknologi ini diharapkan jaringan dapat lebih fleksibel, memiliki cakupan yang luas, serta tetap efisien. Baik, izin melanjutkan untuk mengenai tujuan penelitian. Di sini kami membagi menjadi 5 fokus utama. Yang pertama, tujuannya untuk merancang dan mengembangkan perangkat keras sistem ROF PON berbasis FPGA. Untuk tujuan yang kedua itu untuk membangun eksperimental testbed sistem ROF downlink di area rural Semenyih, Malaysia untuk mengevaluasi kinerja sistem secara nyata. Untuk tujuan yang ketiga itu untuk mengukur dan mengevaluasi parameter QoS layanan triple play berupa data, suara VoIP, dan video IPTV pada kecepatan 30 Mbps. Tujuan yang keempat itu untuk memvalidasi apakah sistem ROF PDM PON ini memenuhi standar ETSI dan persyaratan Telecommunication Service Provider atau TSP atau tidak gitu. Untuk tujuan yang terakhir itu untuk membandingkan hasil pengujian nyata dengan benchmark berbasis simulasi untuk membuktikan peningkatan performa yang sesungguhnya. Baik, untuk landasan teori dari jurnal ini semuanya berpusat pada 4 konsep utama yang ada di layar ya.
Yang pertama itu arsitekturnya memakai integrasi radio over fiber dan PON. Intinya sinyal radio ini dilewatkan melalui fiber optik yang memakai teknologi WDM gitu untuk mempermudah distribusi jaringan terutama di area yang sulit ditarik kabel secara fisik. Dan yang kedua, jaringan ini tuh dirancang untuk sanggup gitu menangani layanan triple play. Yang dimana artinya jaringan ini harus bisa menyalurkan internet berkecepatan tinggi. Dan yang ketiga itu untuk membuktikan kelayakannya gitu ya. Ada parameter QoS yang diukur. Yang paling utama adalah MOS atau Mean Opinion Score untuk menilai kepuasan pengguna gitu dari skala 1 sampai 5. Dan yang terakhir ini supaya kualitas layanan tadi tetap terjaga gitu ya. Sistem ini tuh pakai fitur ACM atau Automatic Control Modulation. Jadi kalau rasionya sinyalnya itu carrier to noise ya lagi turun gitu ya di bawah 17 dB, sistem tuh otomatis pakai modulasi QPSK gitu biar koneksinya nggak putus. Tapi kalau sinyalnya sangat kayak bagus gitu ya di atas 21 dB, itu sistemnya tuh langsung ngemaksimalin kecepatannya pakai modulasi 32 QAM. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini itu eksperimental kuantitatif dengan desain eksperimental testbed yang dilakukan pada lingkungan nyata. Dalam proses pengumpulan datanya terdapat dua pengukuran yang digunakan. Yang pertama ada pengukuran pasif dengan menggunakan Expo Expert Test Tool TB1 Pro. Yang kedua itu pengukuran pasif dengan menggunakan non-serial. Selanjutnya itu ada parameter quality of service yang diukur dalam penelitian ini mengacu pada standar ETSI dan ITT. Pengujian ini dilakukan pada 3 jenis layanan atau bisa kita yang sering disebut sebagai layanan triple play, yaitu data, suara, dan video. Untuk meningkatkan performa sistem, penelitian ini juga menerapkan Adaptive Control Modulation atau ACM. Baik, selanjutnya di sini akan dibahas tentang hasil penelitian. Di sini kami membagi menjadi 4 gagasan utama. Untuk yang poin pertama itu sistem ROF berbasis WDM PON ini mampu memberikan performa QoS yang baik di kondisi nyata. Sebanyak 88% pengguna memenuhi standar kualitas layanan yang ditetapkan, menunjukkan keandalan sistem dalam implementasi lapangan. Untuk yang kedua, dari sisi performa, throughput yang dihasilkan relatif stabil dengan nilai minimum di atas 18 Mbps, bahkan mengalami peningkatan lebih dari 20,9% dibandingkan hasil simulasi peningkat sebelumnya. Poin yang ketiga, parameter jitter dan MOS juga menunjukkan hasil positif, di mana kestabilan jaringan mendukung layanan real-time seperti VoIP dan IPTV. Sehingga nilai si MOS ini menunjukkan bahwa kualitas suara yang diterima pengguna berada pada tingkat yang memuaskan. Untuk poin yang selanjutnya itu untuk performa sistem dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti hambatan fisik. Sekarang masuk ke dalam pembahasan. Kita bedah kenapa sebagian besar pengguna berhasil dan kenapa ada yang gagal gitu teman-teman. Dari total 24 pengguna yang diuji, 88%-nya itu hasilnya bagus dan mempengaruhi standar. Kenapa bisa berhasil? Ada 3 faktor utama. Yang pertama ada sistem namanya ACM atau Automatic Control Modulation. Nah, sistem ini otomatis menyesuaikan cara ngirim sinyal tergantung kondisi. Kalau sinyalnya jelek, dia turun kecepatannya supaya tetap stabil. Kalau bagus, dia naik kecepatannya biar makin kenceng. Terus yang kedua, antena dipasang 2 arah polarisasi, yaitu vertikal dan horizontal gitu, supaya sinyal antar pengguna tidak saling ganggu. Terus yang ketiga, layanan IPTV internet dipisah jalurnya. Nah, terus kenapa ada 3 pengguna yang gagal? Penyebab utamanya simpel tapi susah dihindari, yaitu pohon pisang. Di lokasi PTK 10 ada pohon pisang yang menghalangi sinyal antara antena pemancar dan penerima. Akibatnya paket loss naik sampai 3,65% dan jitter melonjak ke 80,47 ms, jauh di atas batas normal yang cuma 5 ms. Yang terakhir, dan ini menurut saya temuan yang paling penting, hasil di lapangan nyata ternyata lebih baik dari simulasi paket loss. Dari simulasi paket loss berkurang 16,67% dan throughput meningkat lebih dari 20,9% dibanding benchmark simulasi. Ini membuktikan bahwa simulasi tidak bisa sepenuhnya merepresentasikan kondisi nyata. Selanjutnya ada kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem radio over fiber atau ROF yang terintegrasi dengan WDM PON mampu memberikan performa jaringan yang baik dalam penyediaan layanan broadband. Berdasarkan hasil pengujian pada lingkungan nyata atau testbed, sebagian besar pengguna dapat menerima layanan triple play yaitu data, suara, dan video dengan kualitas yang memenuhi standar quality of service atau QoS.
Secara keseluruhan, sebanyak 88% pengguna berhasil menerima layanan sesuai standar yang ditetapkan. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala yang mempengaruhi kualitas layanan. Oleh karena itu, pengembangan selanjutnya disarankan untuk meningkatkan desain sistem, seperti penggunaan modulasi yang lebih tinggi, lebih dari atau sama dengan 256 QAM, peningkatan konfigurasi antena, serta pemanfaatan perangkat yang lebih canggih, agar cakupan jaringan lebih luas dan kualitas layanan menjadi lebih optimal. Selanjutnya, mengenai analisis krisis. Secara umum, artikel ini memberikan kontribusi yang cukup baik dalam pengembangan teknologi ROF yang terintegrasi dengan WDM PON. Penggunaan eksperimental testbed di lingkungan nyata menjadi keunggulan karena hasil yang diperoleh lebih representatif dibandingkan simulasi. Selain itu, analisis QoS yang dilakukan juga cukup lengkap, namun penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah jumlah pengguna yang relatif sedikit dan pengujian yang hanya dilakukan pada satu area. Selain itu, pengujian masih berfokus pada downlink, belum mencangkup uplink, serta belum membahas secara mendalam terkait line of sight dan aspek biaya implementasinya. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar dilakukan pengujian dalam skala yang lebih luas dan peningkatan teknologi modulasi serta optimalisasi sistem agar lebih siap untuk diterapkan secara nyata. Oke, selanjutnya di sini ada relevansi dengan mata kuliah. Jadi artikel ini cukup relevan dengan mata kuliah jaringan serat optik karena membahas pemanfaatan serat optik dalam sistem komunikasi modern melalui teknologi radio over fiber atau ROF yang menggunakan serat optik sebagai media transmisi sinyal radio. Nah, pembahasan ini berkaitan dengan konsep dasar transmisi data, karakteristik serat optik, serta keunggulannya dalam menyediakan bandwidth besar dan kualitas transmisi yang stabil. Selain itu, artikel ini juga mencakup topik penting seperti arsitektur PON, WDM PON, konsep FTTH, dan permasalahan last mile, penggunaan WDM, serta analisis quality of service atau QoS dan layanan triple play. Dan di sini ada beberapa rujukan yang digunakan dalam artikel yang terlampir pada layar. Oke, mungkin cukup sekian gitu pembahasan artikel yang telah kami bahas. Mungkin ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.